Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi dengan judul menerapkan konsep moderasi beragama dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPA, dan IPS di MI atau SD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nining Huriroh dengan NIM 2311040021 dari kelas D1. Materi yang akan saya bahas saat ini yaitu mengenai A. Perencanaan pembelajaran, B. Cara menguasai konsep dasar belajar, C. Cara menguasai pembelajaran berdiferensiasi, D. Penerapan desain perencanaan pembelajaran berbasis moderasi beragama sesuai kurikulum Merdeka. A. Perencanaan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologis, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Di sini, usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunya sebelumnya, sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. Secara sistematik, perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan isi atau materi pembelajaran yang harus dipelajari, merumuskan kegiatan belajar, dan merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang digunakan, serta merumuskan evaluasi pembelajaran. Untuk itu, dalam bahan kuliah ini akan diarahkan bagaimana mahasiswa dapat membuat perencanaan pembelajaran tersebut. B. Cara menguasai konsep dasar belajar. Belajar menurut Slavin adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Belajar mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri tersebut dikemukakan supaya pembaca mengenali apa yang dinamakan belajar. Dari pendapat beberapa ahli tentang definisi belajar, Baharudin dan Esa Nurwahyuni menyimpulkan ada beberapa ciri belajar, yaitu ciri-ciri belajar menurut pendapat para ahli yaitu Baharudin dan Esa Nurwahyuni, di antaranya sebagai berikut. Pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah. Dan yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Menguasai konsep dasar belajar adalah kunci untuk menjadi pelajar yang efektif dan mencapai hasil belajar yang optimal. Berikut ini adalah beberapa cara menguasai konsep dasar belajar. Yang pertama, pahami gaya belajar Anda. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang lebih mudah memahami melalui visual, audio, atau kinestetik. Dengan memahami gaya belajar Anda dapat memilih metode belajar yang paling efektif untuk Anda. Yang kedua, tentukan tujuan belajar. Sebelum memulai belajar, penting untuk menetapkan tujuan belajar yang jelas dan terukur. Apa yang ingin Anda capai dengan belajar? Contoh, saya ingin memahami konsep dasar
matematika, atau saya ingin bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Tujuan yang jelas akan membantu Anda termotivasi dan fokus selama proses belajar. Yang ketiga, buat jadwal belajar. Membuat jadwal belajar yang teratur dan konsisten akan membantu Anda tetap termotivasi dan terstruktur. Contohnya, saya akan belajar matematika selama 1 jam setiap hari Senin dan Rabu. Jadwal belajar juga membantu Anda membantu Anda membagi waktu belajar secara efisien. Yang keempat, menggunakan strategi belajar yang efektif. Ada banyak strategi belajar yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan pemahaman dan retensi. Contohnya itu, gunakan kartu untuk menghafal istilah dan definisi. Yang kelima, cari sumber belajar yang sesuai. Pilih sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman Anda. Contohnya itu buku teks, artikel, video tutorial, website edukasi, atau kursus online. C. Cara menguasai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang sangat relevan dan diperlukan dalam konteks pendidikan saat ini. Terutama dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran ini mengakomodasi berbagai kebutuhan minat dan kemampuan siswa sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memahami karakteristik dan kebutuhan setiap siswa tanpa mendiskriminasikan mereka, baik dari segi fisik maupun emosional. Ini bisa dilakukan melalui observasi, komunikasi, dan asesmen yang berkelanjutan. Dengan cara ini, guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Ada 3 strategi yang dapat digunakan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, menggunakan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan minat siswa. Guru dapat mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan dan memberikan materi yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, diferensiasi proses, menerapkan metode pengajaran yang berbeda untuk membantu siswa memahami informasi dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya, memberikan aktivitas yang menantang atau mendukung yang bervariasi untuk menciptakan pemahaman yang mendalam. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai produk hasil kerja seperti presentasi, esai, atau proyek kreatif lainnya. Ini memberi siswa kebebasan untuk mengekspresikan pengetahuan mereka sesuai dengan cara yang mereka pilih. D. Penerapan desain perencanaan pembelajaran berbasis moderasi beragama sesuai kurikulum merdeka. Moderasi berasal dari kata Latin moderation yang berarti keseimbangan atau penguasaan diri. Dalam konteks beragama, moderasi beragama adalah sikap dan perilaku yang mengedepankan keseimbangan, menolak ekstremisme, dan menghindari sikap fanatik. Moderasi beragama berarti bersikap adil, inklusif, serta menghormati perbedaan keyakinan orang lain. Hal ini penting untuk menciptakan toleransi, kerukunan, dan perdamaian, terutama dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Moderasi bukan hanya pilihan, tetapi keharusan untuk menjaga peradaban dan kedamaian. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.